Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Sekarang kita mau YHMPA nih pada pagi hari ini. Yuk sebelum kita masuk ke ibadah, kita nyanyi lagu bebas dulu ya, seperti biasa. Yuk berdiri dengan semangat memuji nama Tuhan. Lebih semangat ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, arus semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Kedua, aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi, aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Yeay! Nah, kan sudah nyanyi lagu bebas so adik-adik, sekarang kita nyanyi dari Kidung Ceria ya. Kidung Ceria nomor 177, Di Pintumu Ku Datang. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintu, ku masuklah. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke ibadah, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena kami telah diberikan nafas kehidupan sehingga kami bisa bangun dengan tubuh kuat dan sehat dan bisa mengikuti IHMPA dengan penuh sukacita. Kiranya berkati hati dan pikiran kami sehingga kami adik-adik anak Tuhan bisa mengikuti dengan baik dan tidak tergoda oleh gangguan apapun dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita nyanyi lagi ya dari Kidung Ceria 299, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau berkati kami, hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti, memahami, dan menerapkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau baca Alkitab. Minta tolong ke papa dan mamanya untuk buka Alkitabnya ya. Buka Alkitabnya dari Roma 23 ayat 21 sampai 26. Pembacaan Alkitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26 yang menyatakan manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukuman Taurat, kebenaran Allah akan dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah bagi iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Kak Arhel di sini yang akan beritakan firman Tuhan. Siapa yang udah gak sabar nih mau dengar firman Tuhan? Langsung aja yuk. Nah adik-adik, hari ini itu tentang ini kisahnya, pengampunan Tuhan mendorongku untuk mengampuni. Mengampuni itu artinya memaafkan ya adik-adik. Mereka sudah baca Alkitab, lalu kita baca lagi yuk, 2 ayat aja. Kakak Arhel bacain ya. Dari Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah adik-adik, sekarang mau tanya deh, dosa tuh apa sih? Dosa itu, kakak kasih tahu ya, dosa itu adalah perbuatan yang Tuhan gak suka, Tuhan gak kehendaki, bukan hal yang Tuhan ajarkan atau Tuhan mau.
Tuh adik-adik. Jadi dosa tuh kayak kesalahan-kesalahan yang kita perbuat sehingga buat hati Tuhan jadi sedih. Itu namanya dosa. Nah, contoh perbuatan dosa ada beberapa nih Kak, kalau kasih tahu ya. Ada 5 nih contohnya. Yang pertama, merebut mainan teman saudara. Terus melawan mama atau papa, terus mengganggu teman, lagi main tapi digangguin, mainannya ditendang-tendang, dibuang-buang. Terus ada yang menyakiti hewan ciptaan Tuhan, ada kucing atau anjing, tiba-tiba ekornya adik-adik injek, akhirnya kucingnya kesakitan, kasihan. Habis itu membuang-buang makanan yang sudah diberikan sama mama dan papa. Tuh adik-adik. Ayo, ada contoh yang adik lakuin nggak nih? Semoga nggak ada ya, karena anak-anak Tuhan ini baik-baik ya. Nah, kalau adik-adik pernah melakukan perbuatan-perbuatan dosa ini, melakukan hal-hal yang Tuhan nggak suka ini, ada tadi melawan mama, merebut mainan, dan sebagainya, adik-adik sebaiknya harus minta maaf sama Tuhan Yesus, berdoa sebelum tidur. Tuhan, hari ini tadi aku mengganggu teman aku, maafin aku ya Tuhan Yesus, aku janji nggak akan mengulanginya lagi. Tuhan bantu aku ya, supaya aku jadi anak yang baik, kayak gitu. Terus, adik-adik juga harus minta maaf sama teman atau saudara yang adik-adik ganggu. Misalnya tadi merebut mainannya, atau mengganggunya, atau nggak sengaja merusak mainannya. Nah, adik-adik harus minta maaf sama temennya. Maafin aku ya, kita temenan lagi ya, supaya adik-adik tetap bisa berteman dengan mereka. Dan itu adalah yang Tuhan mau, yaitu minta maaf jika berbuat salah. Lalu, kalau ada orang yang menyakiti kita, atau ada orang yang salah sama kita juga harus memaafkan. Karena itulah yang Tuhan mau, kita memaafkan, kita juga minta maaf, sehingga semuanya hidup damai dan bahagia. Gitu ya adik-adik. Jadi yuk kita saling memaafkan seperti Tuhan Yesus selalu memaafkan kita. Oke adik-adik? Semoga adik-adik mengerti ya, dan mau memaafkan semua orang dan tidak berbuat dosa atau kesalahan lagi. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar nih semuanya adik-adik? Semoga adik-adik di rumah dan juga keluarga sehat-sehat selalu ya. Oke, karena Khalif mau mulai, semuanya adik-adik di rumah duduk yang rapi dan jangan ngobrol lagi, karena kita akan mulai ceritanya. Oke, siapa nih adik-adik di rumah yang pernah kayak gini nih? Nih, kayak gini. Berantem sama teman atau adik atau kakak. Siapa ayo? Nah, Khalif juga dulu pernah waktu masih kecil. Pernah juga nih berantem kayak gini. Nih ya, coba aku lihat. Oh, ada nih adik-adik nih yang pernah. Nah, pasti kalau abis berantem, pasti disuruh minta maaf nih kayak gini. Siapa adik-adik yang pernah berantem sama teman atau adik atau kakaknya, terus ada temennya minta maaf kayak gini? Siapa ayo? Nah, kalau kayak gini harusnya dimaafin gak adik-adik? Dimaafin ya adik-adik. Jadi kalau ada temennya yang minta maaf harus dimaafin. Nah, adik-adik juga kalau salah juga harus minta maaf. Nah, adik-adik, yang akan kita bahas hari ini ada hubungannya nih sama mengampuni. Dan ada hubungannya juga sama yang biasanya kita rayakan di hari Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan Yesus. Kok bisa, Kak? Nah, adik-adik, di kitab Roma yang tadi kita baca, jadi kitab Roma itu ditulis sama Rasul Paulus. Nah, di kitab ini Rasul Paulus mau mengingatkan kita mengenai besarnya kasih Tuhan Yesus kepada kita, kepada adik-adik, kepada kakak, kepada semuanya. Nah, besarnya kasih Tuhan Yesus kepada kita itu tergambar dari mana? Dari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dia saat Jumat Agung nih yang biasa kita rayakan. Nih,
Nih, gambarnya Tuhan Yesus sebenarnya tuh nggak bersalah, tapi akhirnya mau nih mengorbankan nyawanya mati di kayu salib. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk apa adik-adik? Untuk menebus dosa manusia, dosa Kak Olive, dosa adik-adik, dosa semuanya. Nah, dengan menebus dosa ini, Tuhan Yesus mengampuni kita, mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, dengan Tuhan mengampuni kita, diharapkan kita bisa memiliki kehidupan yang lebih baik lagi dan tidak melakukan dosa-dosa yang sebelumnya sudah kita lakukan. Wah, berarti Tuhan Yesus sayang banget sama kita, sama adik-adik, sama semuanya. Nah, adik-adik, kalau kita udah tahu nih Tuhan Yesus sayang banget sampai rela mati di kayu salib, padahal bukan Tuhan Yesus yang salah, tapi siapa? Kita yang berdosa. Nah, kalau udah tahu nih Tuhan Yesus sayang banget, kita harus apa adik-adik? Benar, kita harus bersyukur. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan juga dengan apa? Kembali mengasihi Tuhan Yesus. Nah, caranya gimana nih? Cara mengasihi Tuhan Yesus yang pasti dengan apa? Dengan kita percaya bahwa hanya satu-satunya Tuhan juru selamat. Kita punya iman percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tindakannya apa nih adik-adik? Kita mau mengasihi Tuhan Yesus, memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tindakan yang dilakukan apa? Dengan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau kita udah percaya nih sama Tuhan Yesus, pasti kita akan melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Contohnya pasti apa? Rajin berdoa sebelum tidur, sebelum makan, sebelum belajar. Harus berdoa, bersyukur, mohon bimbingan Tuhan. Yang kedua, apa nih? Baca Alkitab. Siapa adik-adik di sini yang setiap hari baca Alkitab? Tunjuk tangan. Nah, adik-adik yang belum, jangan lupa baca Alkitab. Bisa minta bantuan papa mama untuk bacain Alkitab. Terus, apalagi nih yang hari ini? IHMPA. Jangan lupa nih, kita ketemu setiap hari Minggu untuk ibadah pelayanan anak. Apalagi nih, apalagi? Biasanya adik-adik yang suka malas belajar nih, harus rajin belajar. Kita harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Terus tadi yang contoh di depan, kalau lagi berantem harus gak boleh berantem, harus saling mengasihi. Kalau ada temen yang minta maaf, harus dimaafin. Tadi aja nih Tuhan Yesus udah mengasihi kita, udah mengampuni kita. Kita juga harus mengasihi sesama dan mengampuni sesama. Biar nantinya kayak gini nih, kita dikasihi Tuhan Yesus dan kita juga mengasihi sesama. Nah, ini ada satu kalimat yang harus dihafalin sama adik-adik. Adik-adik ikutin Kak Olive ya. Jadi Kak Olive baca dulu, baru adik-adik. Aku mau mengasihi Tuhan Yesus. Yeay, aku mau mengasihi Tuhan Yesus. Siapa yang mau mengasihi Tuhan Yesus? Oh, semuanya nih pasti mau mengasihi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus udah mengasihi kita, udah rela mati di kayu salib, kita juga harus bersyukur dan juga mengasihi Tuhan Yesus dengan memiliki iman, kepercayaan kepada Tuhan, dan juga melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Rajin berdoa, baca Alkitab, sekolah minggu, rajin belajar, taat pada orang tua, dan yang lainnya. Yang pasti
harus saling mengasihi satu sama lain. Oke adik-adik, sekian dari Kak Olive minggu ini. Semoga apa yang tadi sudah kita pelajari, adik-adik bisa melakukan di kehidupan sehari-hari. Oke, sampai ketemu minggu depan. Dah. Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak David. Minggu ini Niklas Tanggung. Tadi kita sudah membaca dari kitab Roma 3 ayat 21 sampai 26. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mau tanya terlebih dahulu pada kalian. Ya, di keluarga kalian apakah warna kulitnya sama satu dengan yang lain? Di keluarga kalian lingkar matanya sama satu sama dengan yang lain? Di keluarga kalian apakah rambutnya sama satu sama yang lain? Tentunya tidak ya adik-adik, semuanya ada perbedaan satu sama lain. Perbedaan atau beragaman ada di kehidupan keluarga kita maupun kehidupan sekitar kita. Nah, sama seperti pembacaan Roma, kehidupan di bangsa Roma ini beragam ya adik-adik. Di sini ada orang yang Yahudi maupun non-Yahudi. Di sini diceritakan bahwa orang Yahudi ini suka merendahkan si orang non-Yahudi. Nah, kalian mengerti kan arti kata merendahkan orang lain? Kakak kasih contoh ya. Merendahkan itu contohnya seperti ini. Kita mempunyai handphone yang bagus, handphone yang canggih, handphone yang ngetrend pada saat ini. Sedangkan teman kita mempunyai handphone yang sudah lama, yang sudah jadul adik-adik. Nah, di sini kita pamerkan pada teman kita sombong-sombongkan handphone kita, dan kita ngejek teman kita yang HP-nya jelek. Nah, itu merupakan salah satu contoh merendahkan orang lain. Dan perbuatan itu tidak boleh kita contoh ya adik-adik. Nah, kita lanjutkan ya. Ayat 21 sampai 23 di sini tertulis, tapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, yaitu kebenaran Allah dalam iman dalam Yesus Kristus. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, adik-adik, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, di sini Rasul Paulus mau mengingatkan orang Yahudi bahwa kita semua ini berdosa. Kita semua ini suka melakukan perbuatan yang tidak baik. Di sini Rasul Paulus mau mengingatkan bahwa iman kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Iman kita harus teguh di dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita dan menggantikan dosa kita. Jadi karena Tuhan Yesus sayang sama kita, Dia mau menghapus dosa-dosa kita semua ya adik-adik. Jadi kita harus melakukan segala kebaikan, segala yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, di ayat 24 sampai 25. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Nah, karena Tuhan Yesus sayang sama kita, yang memberikan kasih karunia kepada kita secara cuma-cuma. Memberikan kasih karunia secara cuma-cuma itu memberikan secara gratis ya adik-adik. Jadi kita tidak bayar untuk mendapatkan kasih karunia. Tapi karena kasih karunia Tuhan terlebih dahulu untuk kita, jadi kita harus juga memberikan cinta kasih kita pada Tuhan Yesus dengan baik, dengan sepenuh hati, maupun dengan kehidupan dengan orang lain. Kita harus berbuat baik ya adik-adik. Nah, di ayat 25 ini dituliskan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Nah, di ayat 25 ini Rasul Paulus mau mengingatkan kembali kepada orang Yahudi yang ia sangat membenci, yang merendahkan si orang non-Yahudi itu, agar mereka selalu ingat bahwa Tuhan Yesuslah jalan damai bagi kehidupan kita. Tadi sama seperti yang tadi, karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk kita, dan disitu merupakan jalan kedamaian kita untuk kita saling mengasihi satu sama lain, baik orang Yahudi maupun non Yahudi. Mereka harus saling berdamai satu sama lain. Nah,
Kakak mau bertanya kepada kalian. Di sini kalian mempunyai orang yang kalian kesali atau teman yang kalian suka iseng sama kalian. Contohnya seperti ini. Ada teman kalian yang suka menjahili kalian. Apa perasaan kalian adik-adik? Pasti ada perasaan kesal kan adik-adik? Nah, di sini Rasul Paulus mau mengingatkan kita bahwa kita sebagai orang yang percaya, orang yang telah diselamatkan, orang yang telah mendapatkan cinta kasih dari Tuhan itu harus mau mengampuni satu sama lain. Dan tadinya teman kalian iseng, kalian tidak boleh melakukannya dengan kejahatan atau kembali iseng lagi sama teman kalian. Kalian boleh mengingatkan kepada dia agar tidak melakukan itu dan kalian mendoakan mereka. Jadi sering kita dengar kata kejahatan dibalas oleh kebaikan. Jadi seperti itu adik-adik. Jadi ada orang yang berbuat kejahatan sama kita, kita harus memberikan damai sejahtera, harus memperingatkannya, menasehatinya, dan kita tidak boleh dendam sama orang itu. Tapi kita harus memberikan damai sejahtera kepada sama kita. Nah, adik-adik, itu merupakan bacaan kita pada hari ini, dan kita mempunyai kesimpulan bahwa pada hari ini kita harus hidup di dalam iman percaya dalam Kristus, iman percaya dalam Yesus Kristus. Jadi kita harus mempunyai iman yang teguh untuk percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Jadi kita harus setia dalam pengajarannya, setia untuk IHMPA, setia untuk baca Alkitab, setia untuk membantu orang tua kita, setia untuk mendengarkan dan memberitakan firman kepada sesama kita, dan kita mau untuk mengampuni satu sama lain yang berbuat salah kepada kita. Kita tidak boleh menyimpan rasa dendam atau benci pada orang lain, tapi kita memberikan damai sejahtera pada orang lain. Ya, demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Oke adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 389, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Oke, sekarang kita mau doa syafaat. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati untuk presiden sampai para aparat di daerah-daerah, supaya kiranya mereka bisa melakukan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk penanggulangan COVID-19 di dunia ini, khususnya di Indonesia, supaya kiranya COVID-19 bisa cepat berlalu dan juga kami bisa beraktivitas dengan protokol kesehatan yang sudah ada, dan kayaknya supaya kami bisa sekolah minggu lagi ya Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami. Tuhan Yesus berkati gereja kami, berkati Bapak Ibu Pendeta, majelis dan seluruh warga jemaat kita Gregoria. Berkati agar dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ampuni dosa kami Tuhan, karena doa kami. Ya Tuhan, sekarang kami akan berdoa untuk para janda dan duda dan anak yatim piatu. Berkati janda dan duda agar mereka
bisa diberikan panjang umur, kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Berkati juga anak-anak mereka agar anak-anak mereka bisa menjadi anak yang sukses. Berkati anak-anak yatim piatu agar mereka bisa mencapai impian mereka dan bisa menjadi anak yang sukses. Berikan mereka juga kesehatan, kekuatan, dan juga sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi orang-orang sakit yang di rumah maupun di rumah sakit. Berkati semua orang yang melayan kita, melayan mereka. Berkati dokter, berkati para perawat, berkati juga obat-obat yang digunakan agar mereka semua sembuh. Bagi mereka yang sakit COVID, kami juga berdoa beri Tuhan yang memberi kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian doa ini. Kami juga mendoakan bagi adik-adik kami Tuhan yang saat ini masih sekolah online Tuhan. Tuhan berikan selalu kesehatan dan kesabaran buat adik-adik kami agar mereka tetap sabar dalam sekolah online, agar mereka tetap tekun dalam pelajaran mereka di sekolah, dan Tuhan memberikan juga akal budi kepada adik-adik kami menjadi anak-Mu yang pintar dan takut akan Engkau. Dan kami juga mendoakan kehidupan kakak-kakak lain Tuhan, baik mereka yang bekerja, baik mereka yang sekolah maupun berkehidupan berkeluarga Tuhan. Kau sertailah mereka dalam kehidupan mereka. Kau berkatilah setiap keluarga yang ada di dalam kehidupan mereka. Kau sertai dalam pekerjaan mereka agar mereka menjadi anak-Mu yang takut akan selalu akan Engkau Tuhan. Dan ampunilah juga akan kesalahan kami yang selalu kami lakukan baik dalam pelayanan kami Tuhan. Dan juga mendoakan menjadi duda, fakir miskin, anak-anak terlantar Tuhan. Kalau Bapa di atas segala Bapa, biarlah Tuhan memberikan kehidupan yang layak untuk mereka, seperti Tuhan memberikan kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan juga membukakan kami untuk memberikan kehidupan yang layak juga bagi saudara kami dengan bersedekah, dengan memberikan satu sama lain dengan baik Tuhan. Biarlah Tuhan mengatur hati kami untuk selalu untuk berbagi satu sama lain Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang telah sempurna dan Kau telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Oke adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi dulu dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Adik-adik, sekarang kita ingin berdoa persembahan. Kita nyanyi dulu yuk. Ibu jari, jari telunjuk. Oke? 1, 2, 3. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas persembahan kita. Berkati persembahan kami agar menjadi berkat bagi gereja dan pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah ini. Sedih banget nih udah mau berakhir IHMPA-nya. Tapi tenang adik-adik, minggu depan pasti ada IHMPA lagi. Dan jangan lupa ikutan ya. Oke, kita akan menutup ibadah ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 20, Bapa di Sorga Mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Oke adik-adik, sekarang kita akan berdoa penutup. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu pada ibadah online PA hari ini. Tuhan, kiranya apa yang sudah adik-adik dengar dan pahami bisa dilakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Berkati Tuhan agar kami selalu mengingat betapa besarnya kasih Tuhan Yesus kepada kami dan selalu mengasihi Engkau dengan melakukan perintah-perintah-Mu. Tuhan, berkati juga untuk seminggu ke depan aktivitas kami, aktivitas adik-adik untuk belajar dan di rumah. Kiranya Kau memberkati kesehatan kami dan segala aktivitas kami, dan akhirnya di hari Minggu nanti bisa kembali mengikuti IHMPA secara online. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
adik-adik, ibadah PA hari ini sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.